Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh maghfirah dan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan yang kami banggakan, Ramadan kita semuanya orang muslim, orang mukmin diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana pesan suci Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas umat-umat Nabi, umat-umat Rasul terdahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi jelas dari ayat ini, berpuasa Ramadan hukumnya fardu ain bagi seorang muslim, seorang muslimah yang telah memenuhi persyaratan, sehingga tidak boleh ditinggalkan bagi orang-orang yang mampu berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai akhlak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena nilai manusia itu dilihat oleh Allah dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari amal, dan dari hatinya. Allah melihat manusia bukan dari kekayaannya, bukan dari jabatannya, bukan dari kegantengan dan kecantikannya, tetapi nilai manusia di sisi Allah Ta'ala adalah karena takwanya, karena amalnya, karena ibadahnya.
semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Semakin tinggi kualitas ketakwaan seseorang, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhlak itu ada dua. Ada akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang mulia. Dan yang kedua ada akhlakul madhmumah, akhlak yang tercela. Kita pelajari akhlak ini, kita pahami akhlak ini, akhlak mahmudah kita pelajari dengan harapan kita ada ikhtiar, ada usaha untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi seorang muslim semakin hari tambah usia, tambah baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak akan diliputi kehinaan manakala manusia itu hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik. Dzuribat 'alaihim dhillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Tidak akan diliputi kehinaan dimanapun saja manusia itu berada, manakala hubungan kepada Allah baik, hablum minallahnya baik, dan hablum minan nasnya juga baik. Di dalam bahasa kita adalah orang muslim itu dimuliakan Allah, ditinggikan derajatnya karena solih spiritualnya dan solih sosialnya. Solih spiritualnya, tauhidnya mantap, ibadahnya luar biasa, sholat tidak pernah ditinggalkan dalam keadaan yang bagaimanapun repotnya, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah, dan berhaji bagi yang istita'ah, yang mampu. Soleh spiritualnya, membaca Al-Quran, memahami isinya, dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di bulan suci Ramadan, seorang yang membaca Al-Quran, melafadzkan kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya, kita hendaknya berusaha untuk menjadi seorang muslim, seorang muslimah yang baik akhlaknya, yang soleh spiritualnya. Yang kedua, orang muslim itu hendaknya soleh sosialnya, hubungan kemanusiaan, saling menghormati, saling menghargai, saling mengingatkan, saling memaafkan, saling membantu, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, yang pertama akhlakul mahmudah, di mana macam-macamnya banyak, sehingga nanti ketika saya sampaikan beberapa macam akhlakul mahmudah ini untuk kelas 11, silahkan Anda rangkum, Anda resum dari masing-masing akhlakul mahmudah itu, disertai penjelasan dan disertai dengan dalil. Boleh dari ayat Al-Quran, boleh dari sunnah Rasulullah SAW. Untuk tugas kelas 10, nanti kita sampaikan akhlakul madhmumah, akhlak yang tercela, di mana macam-macamnya juga banyak. Nanti Anda tulis, Anda rangkum, kemudian Anda sertakan dalilnya, Anda definisikan itu pengertiannya, dengan harapan kita mampu melaksanakan
mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari akhlakul mahmudah, dan kita menghindari jangan sampai kita berakhlakul madmumah, akhlak tercela. Untuk menyingkat waktu, ada 26 ini yang bisa kami sampaikan saat ini. Mungkin bisa ditambahkan, yaitu beberapa akhlak mahmudah, akhlak terpuji, akhlak yang baik, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah jujur, yang kedua rendah hati, yang ketiga qanaah, 4 sabar, 5 murah hati, 6 pemaaf, 7 al-haya, malu. Yang kedelapan adalah ta'awun, saling tolong menolong. Yang kesembilan adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Yang ke-10 adalah amanah. 11 adil, 12 ta'zim, menghormati orang lain, 13 tawadhu, 14 muhasabun nafs, 15 tafakur, 16 husnudzon, 17 i'thar, atau dalam bahasa kita artinya mengutamakan orang lain. Yang ke-18 adalah syukur. Dalam bahasa kita sering diterjemahkan dengan berterima kasih. Berterima kasih, baik berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sebab setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap saat nikmat Allah selalu diberikan kepada kita gratis, cuma-cuma, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tidak ada nikmat yang kita rasakan, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang kau rasakan wahai manusia, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah. Yang ke-19 adalah ikhlas, berbuat baik, beramal salih semata-mata mengharap ridha Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. 20 adalah takwa. 20 adalah bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah taala, dan mempraktekkan hukum-hukumnya. 21 adalah ikhtiar, berupaya, berusaha semaksimal mungkin. 22 adalah zuhud. 23 roja. 24 khauf. 25 wirai atau wirai, berhati-hati di dalam masalah subahat, apalagi masalah haram. 26 adalah optimis dalam hidup. Itu barangkali 26 macam-macam akhlakul mahmudah yang perlu kita pahami, yang perlu kita renungkan, kita definisikan sesuai dengan literatur yang ada. Tidak boleh mengarang, disertai dengan dalil nakli, baik dari Al-Quran boleh, dari sunnah Nabi juga boleh. Untuk selanjutnya, tugas kelas 10 ini macam-macam akhlakul madmumah. Kita sampaikan ada 19, boleh ditambah dengan harapan kita pelajari akhlakul madmumah, akhlak yang tercela ini, dan kita ada ikhtiar, ada upaya, dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar kita bisa menghindari akhlak-akhlak yang tercela ini. Yang pertama adalah riya, 2 sum'ah, 3 nifak, 4 aujub, 5 takabbur, 6
tamak, 7 bakhil, 8 syirik, 9 dusta, 10 tidak ada rasa malu, 11 hasud, 12 mudah marah, 13 berkata kotor, berkata kasar, 14 bermuka masam, 15 namimah, 16 bermuka dua, 17 suudon, 18 menyebarkan rahasia yang mestinya untuk ditutupi. Karena rahasia itu kalau kita sebarkan menimbulkan permusuhan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan fitnah. Dan yang ke-19 adalah fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan yang kami banggakan, barangkali itu yang bisa kami sampaikan melalui kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, tugas kelas 10 baik IPA, IPS, laki perempuan yang muslim, melalui Pondok Ramadan online ini, silakan kalian mencari literatur yang sebanyak-banyaknya. Boleh dari buku, boleh dari majalah, buletin, internet dan lain sebagainya terkait dengan macam-macam akhlakul madhmumah, akhlak yang tercela, yang ada 19 itu boleh ditambahkan dengan yang lain dan tidak lupa disertakan dengan dalil naklinya. Untuk kelas 11 silakan Anda cari literatur sebanyak-banyaknya terkait dengan akhlakul mahmudah disertai dengan dalil nakli baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Dan terakhir, di muqaddimah tadi sudah saya sampaikan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setiap majelis taklim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan 3 ayat. Yang pertama adalah surah Ali Imran ayat 103. Yang kedua surah An-Nisa ayat 1. Dan yang ketiga adalah surah Al-Ahzab ayat 70 dan ayat 71. 3 ayat ini menjadi sangat penting karena sangat pentingnya beliau Rasulullah selalu menyampaikan baik di awal ta'lim beliau maupun di awal khutbah beliau pesan kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berbarokah, mudah-mudahan kita semuanya mampu menjalankan puasa Ramadan dengan penuh khidmat, dengan penuh kekhusyuan. Kita mampu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Ingat, orang muslim, orang mukmin tidak boleh meninggalkan salat yang 5 waktu. Apalagi ini bulan mulia, bulan Ramadan. Salat wajib yang 5 waktu. Dan kalau perlu ditambahkan dengan salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat tarawih, qiyamul lail, salat tahajud, salat witir, dan salat-salat sunnah yang lainnya untuk menyempurnakan ibadah salat kita. Dan kita tetap bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara kita tercinta Indonesia ini
senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah ini senantiasa kita mampu mengambil hikmahnya. Kita bisa muhasabah, koreksi diri dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak bacaan istighfar, karena setiap kita disengaja ataupun tidak, yang namanya manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah, tempatnya dosa. Al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya khilaf. Dan sebaik-baik manusia adalah mereka menyadari kekhilafannya, kesalahannya, kealpaannya, kemudian memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana pesan suci Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, cepat-cepatlah memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, di mana orang yang mendapatkan ampunan Allah Ta'ala itu akan disediakan bagi mereka surga, yang mana surganya itu seluas langit dan bumi, dan surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, selain kita beristighfar kepada Allah, yang kedua bersabar dan tetap menegakkan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan tetap menegakkan salat. Sabar bukan berarti diam tanpa ikhtiar. Sabar bukan berarti diam, duduk tanpa usaha, enggak. Sebagai seorang muslim, kita tetap berikhtiar kepada Allah dengan penuh semangat, optimis, dan sambil minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil mengingat Allah Ta'ala. Aqimus shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Kerusakan yang terjadi di daratan, kerusakan yang terjadi di lautan, itu pada hakikatnya karena ulah tangan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, mari kita bersama-sama menengadahkan tangan seraya bermunajat, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan pertolongannya, senantiasa diberikan keberkahan, berkah hidup kita, berkah usia kita, berkah rumah tangga kita, berkah rizki kita, berkah ilmu kita, dan kita semuanya mudah-mudahan sehat dan disehatkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azim sultanik. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Billahi hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.